Welcome back to channel Butuh Film kan. Bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bercerita singkat anime remake Our Life bagian kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita pun berlanjut. Sayuri mentraktir penghuni rumah itu pada hotpot makan malam dengan dalih tujuan untuk meyakinkan Surayuki kembali ke rumah untuk mengejar karir sebagai dokter dan menikahinya. Pekerjaan pembuatan game dojin bernama Harusora pun berlanjut. Mereka berempat berjuang untuk menyelesaikan sesuai jadwal. Kembali ke kampus, Eiko memperingatkan Kiyoya bahwa gaya kepemimpinannya yang kuat itu mulai menurun. Dengan Surayuki yang sudah merasa kelelahan, Kiyoya pun memberitahukan ke dia agar beristirahat dahulu. Beberapa waktu kemudian, Sayuri berhenti datang ke rumah itu. Sayuri pun kemudian menemui Kiyoya dan berbicara secara khusus. Dia akan meninggalkan tempat itu dan kembali. Kiyoya menjelaskan kalau Surayuki memiliki pilihan karirnya sendiri dan menghormati keputusan yang telah dia buat. Sebulan menjelang deadline pembuatan game itu, Kiyoya melakukan perubahan besar untuk menyelesaikannya sesuai jadwal. Surayuki merasa kesal karena naskah cerita yang telah dia buat. Beberapa jam sebelum peluncuran game, Kiyoya beserta seluruh penghuni di sana mengetahui bahwa game dipenuhi dengan bug. Dan terpaksa dengan waktu yang tersisa itu untuk memperbaikinya. Akhirnya game Harusora yang dibuat itu selesai tepat waktu. Game ini laris pada penjualan itu. Seluruh penghuni kos itu kemudian merayakannya. Surayuki kemudian berbicara secara khusus dengan Kiyoya. Dia menjelaskan akan melakukan cuti kuliah. Dia menjadi begitu tergantung dengan Kiyoya. Kiyoya bertemu dengan Keiko dan begitu merasa menyesal. Kiyoya kemudian terbangun pada tahun 2018, 11 tahun kemudian di mana dia menikahi dengan Shinoaki dan telah memiliki anak bernama Maki Hashiba. Kiyoya mencari tahu situasinya pada tahun 2018. Dia juga bekerja dengan Eiko di sebuah perusahaan game developer Attraction Point. Keesokan harinya, Kiyoya pergi bekerja dan menemui rekan kerjanya bernama Miki Morishita. Eiko meminta Kiyoya untuk menemui ilustrator bernama Minori Saikawa. Karena pekerjaannya terhenti, Mori dan Kiyoya pergi menemui Saikawa di apartemennya. Saikawa menjelaskan saat ini dia mengalami masalah mental. Kiyoya pun menunjukkan hasil karyanya untuk memotivasinya. Setelah pulang kerja, Kiyoya menyadari bahwa Shinoaki berhenti menggambar bertahun-tahun yang lalu. Keesokan harinya, Kiyoya mengetahui kalau Nanako pensiun dari bernyanyi. Sementara itu, Surayuki juga tidak menulis novel lagi. Kiyoya merasa tertekan dan kembali ke rumah. Dia menyadari karena akibat membuat game itu adalah penyebab masalahnya. Sebulan kemudian, Kiyoya mempercepat pekerjaannya. Sementara itu, tim Eiko berjuang untuk memenuhi tenggat waktu dalam pembuatan game Mystic Clockwork. Kiyoya dan Miki mengunjungi Minori kembali untuk memotivasinya menggambar ilustrasi, dan Minori mengatakan kalau dia tidak dapat memenuhi tenggat waktu. Di kantor, Kiyoya diberitahu kalau mesin dari game itu penuh dengan bug dan tidak dapat diperbaiki tepat waktu. Kiyoya meminta penundaan rilis game tersebut, namun direktur perusahaan itu menolaknya. 1 bulan kemudian, Mystic Clockwork dirilis, tetapi banyak kritik dari penggunanya. Eiko dimarahi oleh direktur perusahaan dan Kiyoya memutuskan untuk tidak ikut campur urusan tersebut. Nanako pun kembali setelah pengumuman pengunduran dirinya. Kiyoya memberitahu direktur, dia mengganti mesin game itu dengan anggaran timnya. Selain itu, dia juga berencana untuk memberikan kompensasi kepada para pemain sebagai permintaan maaf atas bug, kemudian memberikan libur selama 2 hari kepada anggota timnya.
Direktur membiarkan Kyoya menjalankan rencananya. Kyoya pun mengunjungi kembali Minori dan menunjukkan beberapa hasil karya dari Harusora yang memberikan motivasinya untuk menggambar. Kyoya mendapatkan kabar kalau Eiko akan berangkat ke Okinawa. Dia pun kemudian bergegas ke bandara untuk menemui Eiko. Setelah pertemuan itu, Eiko mengkritiknya karena kurang percaya diri dan mengambil terlalu banyak beban dari orang lain. Eiko pun pergi dari tempat itu. Setelah itu, Keiko muncul di hadapan Kyoya dan menjelaskan bahwa dia mengirimkan ke masa lalu dan masa sekarang. Keiko kemudian memperingatkan Kyoya bahwa tidak mungkin akan bahagia seperti sekarang jika dia kembali ke masa lalu. Kyoya pun memutuskan untuk menjalaninya dengan tekad untuk membuat orang lain bahagia. Sebelum kembali ke masa lalu, Kyoya menghabiskan satu malam bersama keluarganya. Setelah melihat gambar yang dibuat Maki dan karya Minori di Mystic Clockwork, Shinoaki kembali terinspirasi untuk menggambar lagi. Keesokan harinya, Keiko membawanya kembali ke 11 tahun yang lalu. Dia terbangun di rumah kos itu. Kyoya pun menerima keputusan Surayuki untuk cuti kuliah. Beberapa bulan kemudian, Nanako mendapatkan tawaran pekerjaan untuk menyanyikan lagu sebuah game. Kyoya pun mendukungnya. Di satu sisi, Shinoaki tetap tidak punya hasrat untuk menggambar ilustrasi kembali setelah proyek Harusora. Saat sedang berjalan, Kyoya ditabrak oleh seorang gadis yang sedang terburu-buru untuk masuk kuliah. Dia melihat sebuah kartu mahasiswa yang terjatuh. Gadis itu ternyata adalah Minori yang dia kenal di masa depan. Akhir cerita, Kyoya kembali lagi bertemu dengan Surayuki, menyatakan bahwa remake Our Life akan dimulai kembali. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.